Bu, itu brosur umroh. Sekarang kloter pertama sudah di Mekah. Alhamdulillah mereka sudah melaksanakan rukun umroh. Kloter kedua besok aku pelepasan jemaah di bandara, ada uang 45. Besok pelepasan di bandara. Kloter ketiga 17 Februari. Kalau bapak ibu nak berangkat bareng aku, kalau jadi 22 Maret 22 Maret kalau nak bareng aku. Yang harga 36 Pak, 36 750. Cuman kaget be itu Pak, habis Isak kalau ada nak nanya-nanya, habis Isak kalau nak langsung daftar ku diskon. Kayak begitu Pak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cak agak kecil suaranya Pak Haji. Kecil dah Pak Haji. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawwim wa faqihna fi dinihil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tawasalna ila jannatin na'im wa takunu sababan li nazari li wajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal, illa wa antum, kecuali keadaan kalian muslimuna, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Watsbi, dan ikutilah as-sayyi'ata, keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan pasti akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pacak melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita pada hari ini, terkhusus pada malam hari ini di tempat ini, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab untuk kemuliaan kita di dunia hingga di akhirat. Salawat juga beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, kekasih dunia akhirat kita, kekasih hakikat kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus mengalir kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau, termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sampai di bab
perkara yang membatalkan solat. Malam hari ini kita nak bahas satu demi satu perkara yang membatalkan solat. Yang mana malam hari ini kita ngambil sumber dari kitab yang langsung kita baca, namanya kitab Fathul Qarib. Akan tetapi yang aku bawa malam hari ini nama kitabnya Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri ini penjabaran dari kitab Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib itu dewek menjelaskan dari kitab dasarnya. Nama kitab dasarnya adalah Abu Suja. Jadi kitab yang kita pakai malam hari ini 3 in 1, 3 dalam 1. Namun lebih dari itu insya-Allah penjelasan anak dewek kaget keluar juga dari kitab ini. Kita mbek namanya kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu dalam mazhab Syafi'i termasuk kitab tinggi dalam mazhab Syafi'i. Itu juga anak ngembek bukan cuma kitab Fathul Mu'in, kaget masuk ke dalam kitab I'anatul Talibin. Oleh karena itu malam hari ini mudah-mudahan di waktu yang istimewa ini Allah Ta'ala anjuk kita kepahaman yang benar, kekuatan, sehingga kita baca ngamalkannya dan nyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jengok anak agak mengisah aku ya. Faslun, satu pembahasan fi adadi mubtilatis sholati, menjelaskan tentang perkara-perkara yang pacak membatal ke solat, perkara-perkara yang bisa membatalkan solat. Walladzi, adapun perkara ya betulu yang pacak membatal ke bihi dengan perkara tersebut as-salata, yaitu salat. Ahada asyara syai'an, ada 11 macam. Jadi malam hari ini dalam kitab Fathul Qarib disampaikan perkara yang membatalkan salat itu ada 11 ikut. Yang pertama, al-kalamu adalah ngomong dalam salat. Ngomong, ya ngomong dalam salat batal. Aku pernah Bapak Ibu jadi imam salat antara Idul Fitri Idul Adha, salat lebaran. Jadi pas rakaat kedua aku lupa nak takbir yang sunahnya itu. Nak takbir yang 5 ikut itu aku lupa. Langsung baca Al-Fatihah. Di belakang aku ni ada yai-yai. Belakang aku ada yai-yai. Yai tadi teriak bukannya subhanallah, bukan. Yai tadi teriaknya, "Oi, mam, takbir mam." Oi, mam, takbir mam. Aku terus ke wae biar yai tadi tambah marah. Nah, itu batal salat karena ngomong, "Mam, takbir mam," katanya. Aku terus, "Woi mam, denger mam." Jadi batal salat karena ngomong. Al-kalamu yang pertama adalah berbicara al-amdu dengan sengaja. Ngomong dengan sengaja. Tapi kalau ngomong karena tak sengaja aku rasa agak mustahil dikit Pak ya. Karena salat kok ngomong ya, ngomong. Tapi mungkin juga kalau ada bujang putus cinta. Karena terbawa puasaan ngoceh dewek dalam salat. Yang pertama al-kalamu al-amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. As-salihu li khatibil adamiyina, yang dia pacak dipahami oleh anak Adam, oleh manusia. Sawa'un tata'allaqa bi maslahatis sholati, baik itu berkaitan dengan kemaslahatan salat, ada hubungan dengan salat, aula atau tak kate hubungan dengan salat. Cak tadi Pak, yang berkaitan dengan salat, yang aku lupa di rakaat kedua salat Idul Adha atau Idul Fitri aku ngimami. Aku lupa takbir 5 kali, langsung Al-Fatihah. Di belakang ngomong makmum, "Mam, takbir mam." Aku nerus baik, "Oi mam, dengar mam, takbir." Itu batal salatnya. Allah atau ndak kata apa lagi, ndak kata hubungan dengan salat.
maka itu batalah salatnya. Nah, ngomong ini cak mano? Ngomong ini bukan cuma sampai sini Bapak Ibu pembahasan ngomong ini. Termasuk juga kalau dia berdeham untuk memberikan sesuatu isyarat, itu juga batal. Salat lanang di belakang sekali, tak tahu sop keduanya betina, tak tahu dia berdeham menjok godam, yang betina nyimbat pula. Kami lah musola, ini batal salat. Atau imam batuk, cak aku tadi, imam batuk, memang batuk dia, makmum melok juga, saking sayangnya imam melok batuk juga, melok imam batuk melok batuk pula, wah tidak batuk. Ini batal salat. Ini batal salat. Ayo. Ini termasuk berbicara. Termasuk berbicara. Tapi kalau ngomong tidak ngeluar ke suara, komat kamit baik Pak, mulut Pak. Komat kamit mulutnya baik. Tidak tahu mungkin merajuk atau apa. Tapi tidak ngeluar ke suara, maka itu tidak batal ke salat. Yang dimaksud dengan al-kalamu al-amdu itu ada suara yang dikeluarkan minimal didengar oleh telinga dewek, maka itu membatalkan salat. Ini yang pertama, perkara yang baca membatalkan salat. Kalau lupa, tapi lupanya cak mano? Dalam umum lupanya dikit seumumnya, maka itu tidak batalkan salat. Tapi kalau dia lupa sepanjang rakaat itu ngoceh, baik gila namanya. Bukan lupa itu. Maka itu membatalkan salat. Maka itu membatalkan salat. Nah, dari pertama sini satu pembahasan, ada Bapak Ibu yang nak ditanyakan tak tentang perkara batalkan salat yang pertama? Mungkin tak apa-apa, sikok dua pertanyaan yang berkaitan dengan yang dibahas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk saya asal apa? Iya, Pak. Ya. Cak mana kalau ada orang salam? Benar Pak Haji, makasih. Kalau solat ada uang salam, maka yang pertama njuk tahu dengan kita mesak ke suara. Yang kedua, kalau kita tahu ayat Al-Quran yang ada udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu dengan mengucapkan salam, dengan selamat artinya itu masuklah surga. Tapi itu kalau dibaca tanda sekaligus yang mempersilakan masuk, tapi kan yang dibaca ayat Al-Quran, maka itu tidak membatalkan salat. Tapi yo itu orang Arab nak ngerti bahasa Arab. Alah, kita jalma kumoreng mak nuduh. Dah ngerti kita kan, orang ngejak isyarat pakai ayat Al-Quran mah itu dah tahu. Tiang Jawi mah orang ngerti. Jadi kalau seperti itu, kalau kita mengucap jawabnya memang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka itu batal salat. Tak boleh. Yang boleh cuman dalam tegak itu adalah ayat yang dibaca. Tapi kalau keseluruhan salat boleh ada doa selain yang dibaca, semacam ketika kita sedang sujud. Ada lagi Pak yang ini. Yang begini, seorang makmum di belakang, mungkinkah di belakang baris pertama atau baris kedua, ketika makmum itu batal, tahu dia batal, tetapi posisi makmum dia tidak memungkinkan akan meninggalkan tempat itu karena dia akan melewati orang lain.
Kemudian apakah si makmum tadi dia tetap melanjutkan sholat? Apakah dia duduk saja? Dan apa kegiatan si makmum tersebut? Sehingga dia ketika batal, dia tahu batal, tetapi dia tergantung dari orang tahu atau tidak. Tapi dia tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau dia keluar, kan banyak itu kan mobil lewat, mungkin kalau mobil angkat. Terima kasih. Yang pertama, hukum asli kalau makmum batal sholat, itu juga dengan imam, maka dia keluar dari shaf sholat. Kalau itu memungkinkan secara umum, kalau kita di sini, insya Allah memungkinkan secara umum, Pak. Karena kita di sini bisa lewat sambil kita menunjuk kode. Misal sambil megang hidung, artiannya kita kentut, misal semacam itu ya. Tapi jangan pula kita teriak-teriak, "Menggero ya aku kentut." Agak uang ketawa lah juga. Tidak apa-apa lewat dengan kita untuk keluar dari shaf salat, karena itu bagian dari kemaslahatan dalam kesempurnaan salat. Tidak apa-apa. Bagus kalau semacam ini misal Pak, antara shaf pertama dengan shaf kedua itu dikasih sejarak kan, semacam satu kilat ya, sehingga ketika kita ada makmum yang batal salat di depan, dia bisa lewat dari sini terus dia keluar. Nah, yang maju itu siapa? Yang maju itu adalah shaf yang di belakang. Itu yang maju. Bukan yang di samping. Tapi kaget yang di belakang, baru shaf terakhir itu ngerapet, yaitu merapat. Itu baik. Kecuali kalau keadaan berbeda yang masjid ini besar, susah untuk lewat. Kita lah lewat, ternyata uang tak tunjuk jalan, ngadang ni. Maka tetap kita di posisi di mana kita solat tempat kita batal. Posisinya ya posisi duduk. Ya posisi tegak juga tidak apa-apa, Pak. Tapi harus ngerti, aku yakin ngerti makmum yang lain-lain ini masalah umum. Kalau kita batal, maka kita keluar dari barisan shaf salat. Tapi dia tetap mengikuti gerakan dengan tidak melakukan ucapan apapun, sehingga hanya gerakan. Boleh tak itu Pak? Boleh Pak, tidak apa-apa. Aku ni batal salat, aku makmum di shaf belakang imam. Lalu aku nak keluar, entah malu, entah susah, maka aku tegak baik, aku tetap mengikuti gerakan imam. Boleh tak? Boleh. Tapi kaget keluar sholat lagi baru tak apa-apa. Semacam ada uang sakit yang susah untuk berjalan, dia pakai tongkat. Kebenaran sholatnya di depan, dia nak keluar jalan kaki susah, duduk di kursi, sudah duduk kaget. Ya pas selesai sholat, pasti keadaan sudah memungkinkan, maka dia keluar berwudu sholat lagi. Artinya maksud Bapak tu dia di situ berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Tapi bukan karena malu loh Pak. Yang cak aku awal tadi bukan karena malu, tapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Malu ada lagi ya. Iya melok Pak. Iya melok juga. Melok ibu imam. Ya Pak, sekarang ini Pak ya.
takbirnya itu tak makan, sekuat sampai kira-kira dia kedengaran. Coba tadi Pak. Kuat kenyang. Yang mau ucap assalamualaikum. Oh ya. Tidak apa-apa Pak. Suara dikuatkan. Tapi niatnya bukan untuk al-i'lam, bukan untuk menunjuk tahu Pak ya. Diingat. Tapi tetap niatnya karena untuk mengucapkan takbir. Suaranya dikerasin, tidak apa-apa. Tapi niatnya ingat bukan untuk menjawab salam atau mengingatkan untuk jawab salam. Karena ada perselisihan dalam ulama ahli fikih bahwa kalau niatnya untuk i'lam sekadar nganjuk tahu itu membatalkan salat. Maka untuk hati-hati keluar dari situ, kita boleh keras ke suara tapi bukan niatnya untuk nganjuk tahu. Semacam kita imam lupa Pak. Imam lupa nih Bu. Kita kan Bapak ucap ke apa? Subhanallah. Nah ini ada perselisihan antara ulama fikih. Kalau dia niatnya bertasbih berzikir boleh. Kalau niatnya bertasbih sekaligus untuk menunjuk tahu imam boleh. Tapi kalau niatnya cuma untuk menunjuk tahu tidak zikir itu membatalkan salat. Nah maka untuk hati-hatinya niatkanlah selalu untuk berzikir kalau keadaan seperti itu. Ya Pak. Boleh karena ini terjadi memang. Jadi misalnya misalnya imam itu ya, dia salah satu yang sering aku dengar itu apakah telinga aku yang salah, apakah imam memang salah menyebutnya waktu ihdinas syiratal mustaqim yang seharusnya ihdinas syiratal mustaqim. Nah aku ini secara spontan gak tersebut ihdinas syiratal mustaqim. Mana itu? Tepelok Pak Haji. Apa? Maksudnya tepelok? Iya, jadi bukan temelok. Jadi seperti aku tuh memperbaiki untuk diri sendiri saya itu. Yang imam tadi ihdinas siratal mustaqim kan iya dari Al-Fatihahnya kan salah. Oh. Nah, aku tersebut secara spontan ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Ya, secara spontan niatkan saja untuk kita baca ayat Al-Quran. Ya. Ya, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, tidak apa-apa Pak Haji. Tidak batal karena itu bagian dari ayat Al-Quran. Semisal kita baca surat pendek ya, kita baca jadi imam misal Yasin, terus selesai langsung rukuk Allahu Akbar, ya boleh Baisa. Artinya hanya satu potong saja, maka itu boleh karena dia bagian dari Al-Quran. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini yang kedua, ini sebenarnya banyak pembahasan lagi nih yang kedua. Termasuk Bapak Ibu perkara yang membatalkan salat. Ada enggak di sini ya nanti? Enggak, kita di berikutnya. Yang kedua ya. Yang kedua perkara yang membatalkan salat wal amalu al katsiru. Wal amalu al katsiru. Gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak. Al-mutawali yang berurutan, yang nyambung menyambung. Kasalasati khutwatin seperti 3 langkah. Amadan dengan sengaja, kana zalik perbuatan itu au sahwan atau karena lupa. Karena lupa berjalan, itu batal salat untuk gerakan. Beda Pak ya dengan ngomong tadi ya. Untuk gerakan 3 kali baik sengaja maupun lupa itu membatalkan salat. Wa ammal amalu al-qalilu, adapun kalau perbuatan itu dikit yang tak sampai 3 cuman 2 kali, fala tabtulu salatu bihi, maka tidaklah batal karena perbuatan tersebut. Banyak ini sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita contoh maju dari sop ke belakang ke depan,
itu yang dihitung 1 atau 2 itu cak mana kan? Langsung aku praktekkan Mbak ya. Iya. Gak apa ya? Ini kan misal gini apa ya? Itu kan langkah ini kan ada sampai ya. Apalagi kita pakai sepet kan. Kalau dibalik lebar dia ngangkat dan dibalik lagi. Kalau kita nah dihitung 1 adalah ini 1 itu salah ya, maju boleh. Nah ini kalau 1 dong. Bukan berarti 1, 2, bukan. Yang dihitung 1. 1. Ya. Berarti kalau ini 2. Ya kan? Iya. Nah, oke. Yang dikatakan gerakan yang kita itu 3 kali, artinya kalau itu tidak kasih jeda. Tidak kasih jeda. Jeda itu bisa seukuran tumanina. Tumanina itu bisa seukuran dengan ketika kita mengucapkan 1 kali nama tasbih. Misal di ketika rukuk doa Subhana Rabbiyal A'la. Kita maju lagi. Maka ini bukan termasuk gerakan 3 kali berurutan. Jadi jangan ragu. 1, 2 bukan. Ini adalah 1. Ini termasuk kita ketika gatel ya Pak ya. Gatel gaul ya. Ini gaul ya. Balik lagi. Ini 1. Bukan berarti ini 1, 2 bukan. Gaul 1. Ini balik laginya ini adalah 1. Ya, kalau kita gatal lagi nih di kaki, ini gatal lagi, nggak tahu mungkin lalu nyamuk apa ya? Ya kita kan balik lagi nih, balik lagi kan? Ya seukuran subhanallah, lalu kita tahu lagi di sini. Tidak apa-apa. Wah, gitu Pak ya. Yang tidak boleh itu kalau batal itu kan 1, 2, iya mana lagi? Kan itu yang batal. Kalau mendalut itu barangkali tidak Ustaz, cuman yang barangkali kalau nyamuk ada itu mungkin. Iya, betul ini kan di sini kan. Ini termasuk yang membatalkan itu apabila bergeraknya itu dia lebih dari pergelangan tangan. Tapi kalau dia telapak tangan sampai jari semacam kita ini gatel ya di pipi nyamuk kan gaut terus ini tidak terhitung jumlah, tidak batal sholat, tapi dia hukumnya makruh. Sama pecah kami santri lah Pak. Santri ini kalau belum kena gudik ya, bahasa Jawa itu gudik itu apa ya? Gurah Pak ya, gatel-gatel itu Pak ya. Iya gudik itu. Gudik ya, gudikan ya. Ini coran Jawa ini gudikan ya Pak. Di kaki ya. Maka santri itu kan bergitar kalau sholat ya gitu gatel ya mana udah ketahan. Nah ini kalau memang karena kemaslahatan sholat karena gatel yang tidak tertahan maka itu beda lagi, dia tidak sampai batalin sholat. Santri itu gatel tidak baca ditahan karena memang gatel itu merenyem bahasa gitu kan. Iya tak baca lagi nak nahan gitu karena kemaslahatan sholat walaupun 3 kali itu tidak membatalkan sholat. Tapi karena untuk kemaslahatan sholat sama lah semacam Pak. Kita lagi sholat di rumah nih. Ternyata anak kita udah kecil lah Pak ya. Cucuk dia main ngolah ke korek api loh Pak. Yang itu dapat membahayakan. Dan kita terpaksa. Maka kita tidak usah batalin sholat. Boleh. Kita itu lebih gerakan 3 kali, kita selamatin, kita lanjut lagi sholat. Maka itu tidak membatalkan sholat karena ada kemaslahatan yang bisa ya diterima kemaslahatan. Ada yang nak ditanya Pak? Aku nih lupa jelasin kalau ada kata. Jadi yang penting ada mengatakan ada dari
Ya, Pak. Ya, benar. Tangan yang goyang-goyang itu batal sholat. Termasuk kaki yang goyang-goyang. Ya, benar tuh, Pak. Makanya tanya-tanya ini, Pak. Karena habis sholat kayak habis rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini kan goyang-goyang nih. Iya, ini batalin sholat ini. Makanya kalau sudah itu mantap lah. Allah sami Allah liman hamidah. Nah, mantap. Ya. Termasuk kaki yang goyang-goyang lagi sholat. Yang goyang enggak terasa, Pak. Nah, ini juga membatalin sholat. Membatalin sholat. Nah, membatalin sholat ya. Kecuali kalau memang asam urat. Kecuali memang karena rematik kumat. Itu kan tidak baca ditahan, Pak. Iyo kaki kebeter sakit kan? Atau karena kok tuha misalkan tuwek wayo. Tidak baca tidak kebeter tegak salah kebeter. Iyo itu kan karena ada sesuatu iyo. Kalau badannya bergoyang-goyang Ustaz. Termasuk ada bergoyang, Bu. Mungkin masih teringat iyo mabuk kapal kan ya. 20 tahun kami di kapal. Asal sholat masih mabuk kapal, Pak. Ya. Itu sering goyang. Ya, Pak. Oh, benar. Itu kalau ada budak kecil, maka anak kecil tadi dipindahkan. Tidak batal salat. Rasulullah dulu waktu salat ada cucunya Rasulullah. Karena lupa namanya siapa ya. Abu Hasan Abu Husain ya. Salat itu Rasulullah itu didokongin oleh Rasulullah dan cucu. Maka ketika beliau hendak sujud, maka cucunya ditaruh dulu. Cucunya ditaruh dulu. Kaget beliau nak tegak, itu cucu limbek lagi digendong cucu. Kalau memang ada kemaslahatan dalam salat, maka itu diperbolehkan. Termasuk kucing loh, Pak, digeser loh, Pak. Iya. Itunya yang bergeser apa kucing yang digeser? Kucing yang digeser. Kucing yang digeser. Kucing yang digeser. Tapi kalau di tempat sujud ada misal ambal kita, sejadah kita ini kotoran pasir, Pak. Selagi pasir atau kotoran tadi tidak membahayakan, maka makruh hukumnya untuk bergerak membersihkan pasir. Karena dapat menghilangkan kekhusyuan dalam salat. Selagi tidak menyakiti. Tapi kalau lagi tidak ya. Ayo itu. Tapi kalau ngetes ilmu lah jelas ya. Ya, Pak. Ini yang sebenarnya. Karena waktu lagi kualitas yang ceramah itu kalau kita bercanda kecil itu lagi dia ngomong tidak boleh. Karena kalau zaman Nabi dulu itu anak-anak yang sudah online itu di Arab itu sudah disunat. Itu waktu ceramah itu ada yang bisa. Itu ngapa katanya, Pak? Batalnya sholat itu. Karena nyenggol. Ya udah ini nah di sini lah. Perkara itu bukan batalin sholat. Itu kalau dia nak ngomong tapi jangan sebutin nama ustadznya, nama mereka. Kalau dia nak ngomong, bagusnya masuk di bab perkara batalkan wudu. Karena bersenggolan ya, ya kan? Ya, batalkan wudu ya. Nah,
Bapak Ibu, mungkin waktunya kalau malam ini tidak cukup ya. Minggu berikutnya kaget, tolong diingetin aku di grup atau japri aku. Siapa uang yang batal wudu, termasuk batal sholat ya, ketika kita bersentuhan dengan dia. Yang tadi maksudnya batal Pak ya, karena bersentuhan dengan anak kecil ya. Karena budak kecil sudah disunat. Karena belum disunat. Oh, Belum disunat. ya. Karena najis. Ya, mana? Iya, najis katanya. Budak kecil ini dikatakan najis. Iya, belum sunat katanya. Kalau tidak kata secara langsung gini. Tidak batal lah Pak hukumnya. Astagfirullahaladzim. Iya Pak. Tidak. Aku pernah bantai koma itu Pak. Tidak batal, tidak batal. Ya, sudah pasti tidak batal. Tidak batal. Ya. Budak kecil, jocong gitu, dia ngambil sholat sini ya, dia salaman kaget. Woi jangan, batal. Batal jadi apa ya? Iya, batal kalau tidak hati batal. Bukan cuma itu loh Pak, budak kecil bukan anak ya, budak kecil betino yang umumnya dia belum menimbulkan syahwat, kita yang bukan mahram bersentuhan tidak batal. Tidak batal. Termasuk dengan nyai-nyai. Iya, aku bersujudan dengan nyai-nyai. Ya, nyai memang nyai-nyai ini tapi ya. Bukan nyai-nyai tidak apa-apa lah ya. Anggap nyai dulu. Itu tidak batal. Hukum asli. Tapi ketika aku bersalaman dengan nyai padahal ada getaran, itu batal. Walaupun bukan keluarga. Tapi kalau sudah nyai-nyai yang tidak menimbulkan syahwat. Ini pengecualian Pak ya. Ini pengecualian budak kecil saja. Tapi secara umum siapa uang yang batal kita Pak ya? Karena siapa uang betino, siapa yang batal ketika kita bersentuhan dengan dia secara langsung tanpa ada alas. Mereka wanita yang halal untuk kita nikahi. Tapi kalau wanita itu yang tidak halal untuk kita nikahi, maka kita tidak batal bersentuhan dengan dia. Wudu tidak batal. Kita kan satu nikah dengan istri kita, ya kan? Boleh kalau kita bersedekah kan? Maka ketika kita bersentuhan wudu dengan istri, maka wudu kita batal. Tapi kalau emaknya tidak batal apa? Karena kita tidak boleh menikahi emaknya, kan kalau emaknya anaknya di bed, emaknya di bed. Kan tidak boleh. Iya. Termasuk anak tiri. Wajib anak tiri. Jangan aku. Ada anak. Dia nikah nih dengan janda. Apa bahasa halusnya? Single. Janda lah. Bahasa yang lain seperti Sarah nyebut ke bahasa itu ya. Janda. Lalu janda ini bawa anak gadis betino. Iya, ABG ini ya. Bukan ABG anak beranak kilo-kilo, bukan. Lalu aku bersentuhan wudu itu, bersentuhan kulit itu dengan anaknya kan, ya karena anak kan, saliman ya, kita sudah wudu, batal apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena aku terhalang menikah dengan dia, tidak boleh sudah menikahi emaknya. Tapi ada sedikit permasalahan nih Pak. Aku jelasnya lah, tapi jangan didoakan. Aku nikah dengan janda. Ya, tapi kalau takdir ya aku boleh baut. Enggak lo. Ini saya langsung YouTube jadi keran rumah aku ngomong. Aku nikah dengan janda nih Pak. Ternyata ketika aku nikah, aku nih baru tahu. Anaknya mungkin di Jakarta, balik baru datang, Tino kan Tino. Boleh tak aku nikahi dulu anaknya betino tadi? Boleh tak? Tahu aja. Tahu. Boleh tak?
Tak boleh. Boleh. Bisa boleh, bisa tidak. Boleh, bisa tidak. Yang pertama boleh. Yang pertama boleh. Ngapa Ustaz boleh? Aku nikah itu maknya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, dibayar tunai. Sah, hasil dua sah. Maka waktu itu ada anak gadis kan yang baru datang tuh. Ah ini anaknya, iya aku ngambil emaknya. Nah, ternyata pandangan pertama galak sama galak. Aku ceraikan itu emaknya, aku nikahin anaknya, boleh. Tapi yang kedua tidak boleh. Ketika aku nikah itu dengan wanita, dengan janda tersebut, aku sudah melakukan hubungan suami istri. Aku udah ngambil anaknya dulu, nggak boleh itu baru. Boleh. Nah, Bapak Ibu, maaflah ini pikir ya, tapi keluar dari sini lagi. Dikatakan laki-laki berhubungan dengan perempuan suami istri, itu batasan itu sampai mana? Ini harus paham. Batasan itu bukan cuman baru assalamualaikum depan pintu, bukan. Paham Bu ya? Kalau dia baru assalamualaikum depan pintu, Pak. Ya, assalamualaikum depan pintu, tahu-tahu pingsan, ya sudah. Maka ini tidak dikatakan berhubungan. Dikatakan berhubungan juga bukan berarti harus hilang kalau bukan. Dikatakan batas berhubungan, maaf ini bahasa fikih ya. Ketika hilangnya batas kepala zakar. Ketika hilang batas kepala zakar, walaupun air mani belum keluar, walau hanya baru satu kali masuk hilang kepala zakar, itu dikatakan sudah berhubungan suami istri. Itu batasannya, supaya jelas ini. Selesai nanti ada 11 ekor ini. Ini baru dulu. Kaget lah Pak Ibu bahas bab itu. Ada nian babnya. Kaget aku bahas yang secara Islam nian pikirnya. Tapi tidak usah di YouTube kan secara langsung kan kayaknya yang agak orang salah paham. Untuk konsumsi majelis lain. Apa nak request? 2 minggu lagi. Azan dulu kita dia. Lagi ya. Sudah nyari lah yang bergerak ini. Lanjut yang ketiga. Wasalisu yang ketiga, perkara yang membatalkan salat. Wal hadatsu al asgharu wal akbaru. Hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu, hadas kecil itu ya kencing, dikentut, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, perkara yang mewajibkan mandi wajib, itu namanya hadas besar. Aku pernah Bapak Ibu pengalaman. Ini bukan memalukan, tapi satu keistimewaan bagi aku. Di pesantren ketika aku sedang belajar hadis Tirmizi, saking aku menahan diri untuk tidak terjerumus ke dalam istimta ya bahasanya itu ya, onani lah bahasanya Pak ya, menahan diri untuk sampai ingat nama itu. Ketika aku belajar itu terkeluar tersendiri Pak, saking menahan diri. Nah itu mengakibatkan ya hadas sah. Sekali lagi ya. Wa hudusun najasati dan kejatuhan najis. Kejatuhan najis. Nampak najis, Pak?
pecah. Allati la yufa anha, yang tidak dimaafkan. Artinya yang dimaafkan itu semacam darah atau nanah yang dikit. Yang tidak mengalir itu dimaafkan. Darah itu najis kan? Nanah itu najis kan, jerawat nih Pak. Ketika terpecah tapi dikit kan, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ini benar jerawat, dia hampir netes-netes, baca secangkir batal, Tapi kalau dia sedikit tidak batal. Nah, yang itu yang dimaafu, yang artinya dimaafkan. Yang tidak membatalkan adalah yang sedikit, yang tidak sampai menetes, mengalir, netes. Ya, kalau dikatakan menetes maka itulah yang namanya tidak dimaafkan. Allati la yufa anha, najis yang tidak dimaafkan. Walau waqa'a ala saubin najasatun, seumpama jatuh ada najis ke pakaian. Ya bisatun, yang kering, najis yang kering. Pada saubahu halan, kemudian seketika ini pakaian kita kempes ke najis tadi nyampak. Lantas betul sholatuhu, maka sholat tidak batal Bapak Ibu. Najis yang nyampak di badan, yang di pakaian, lalu najis tadi kering, segera kita hilangkan, maka tidak membatalkan sholat. Termasuk di tempat sujud itu. Ketika kita nak sujud, ketika lagi tegak, ada tidak jatuh di tempat sujud. Ketika kita mau sujud, kita singkirkan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi berbeda kalau najis tadi basah. Siapa tahu, ya tak? Cicak tadi Pak, habis berjok-jok, mencret, pedesannya, dan tahu. Kampak, kotoran tadi di pakaian, walaupun itu kan masih ada tuh berkasnya ya, bekasnya ya, maka itu membatalkan salat. Tapi yang tidak batal salat seketika dibuang. Tapi kalau ibu misal ada kejatuhan tai cicak tuh, ya pakaian dijingok dulu anak bagusnya, warnanya hitam putih apa beda dengan punya aku ya. Maka ini membatalkan sholat karena tidak segera dibuang. Paham ya? Lata bisa aja. Insyaallah kan kaget request yang tadi. Besok kita sambungi sama perbedaan sholat antara lanang dengan betina. Beda, tidak sama kalau betina itu Bu. Ada 5 perbedaan yang akan kita bahas ya. Kalau misal lanang tuh ini, kalau betina ini. Baiklah Bapak Ibu, sejenak kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ilmu yang telah kami pelajari ini ya Allah kami titipkan kembali kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami ketika kami membutuhkannya ya Allah. Jangan pernah lupakan kami terhadap ilmu yang kami pelajari ini ya Allah. Ampunilah semua kesalahan kami ya Allah yang kami perbuat maupun dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam majelis ini ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Bermujarrad di fadlikal azim wa bi syafa'ati rasulika karim innaka antal ghafurur rahim.